Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi. Selamat datang di tutorial MySQL yang keempat. Dan kali ini kita akan belajar tentang query show dan select. Ya, ada yang bilang select, ada yang bilang select. Whatever, I'm not speak in English anyway. But okay. Jadi kalau di video yang sebelumnya kita udah coba buat mengimpor database Sakila. Nah, sekarang kita akan coba buat main-main sama si Sakila tadi dengan menggunakan query select. Dan kita akan belajar tentang show juga. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih SQL itu? Perasaan dari tadi belajarnya tentang database, terus tabel, kolom, baris gitu kan. Nah, terus SQL itu apa? Nah, apa itu SQL? SQL itu sebenarnya bahasa, teman-teman. Jadi, SQL itu bahasa yang fungsinya adalah untuk mengoperasikan database. Jadi, teks gitu, SQL itu. Nah, SQL sendiri adalah singkatan dari Structured Query Language, atau dalam bahasa Indonesianya itu bahasa query terstruktur. Nah, apa sih query? Kalau bahasa dan struktur mungkin teman-teman udah pada ngerti gitu ya. Terus query itu apa, Dan? Nanti bakal saya jelasin apa itu query, tapi sebelumnya ayo kita lihat gambar ini dulu untuk refreshing gitu ya. Refreshing lihat beginian, buset dah. Nah, jadi begini teman-teman, misalnya di dalam MySQL database gitu ya simulasinya. Kita itu punya, ini MySQL nih ya, yang hijau-hijau ini ya backgroundnya. Di dalam MySQL kita punya beberapa database. Ada database 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Ada database akademik dengan namanya masing-masing gitu. Nah, setiap database punya tabel masing-masing dong. Database 1 punya tabel A sampai F, dan database akademik punya tabel siswa, guru, sampai mata pelajaran. Nah, gimana caranya kita bisa tahu gitu? Si komputer bisa menampilkan, oh kita punya database ini, kita punya 2 database loh. Oh ternyata kita di database 1 dia punya 6 tabel loh. Di database akademik dia punya 4 tabel loh, yaitu siswa, guru, kelas, dan mata pelajaran. Gimana caranya? Nah, ada sebuah query yaitu show query. Itu fungsinya untuk menampilkan database atau tabel dari database. Gimana cara pakai query tersebut? Nah, ini kita udah mulai masuk SQL nih ya. Nah, tapi sebelumnya silahkan teman-teman buka browsernya masing-masing, dan teman-teman buka SAM-nya jangan lupa. Dan aktifkan MySQL dan Apache-nya di start ya. Kalau udah hijau, dan nggak harus hijau sih, kadang ada yang kuning. Kalau portnya udah ada tulisan portnya, udah detected running dua-duanya, dash normal, silahkan buka localhost/phpMyAdmin. Silahkan teman-teman ketikkan localhost/phpMyAdmin. Atau bisa juga 127.0.0.1/phpMyAdmin gitu. Sama aja kok. Gitu ya. Dan ya, kalau udah sampai sini belum? Kalau udah sampai sini, silahkan teman-teman klik nih menu SQL. Ini jangan diklik-klik dulu ya. Kalau misalnya teman-teman udah kaduhung, udah terlanjur ngeklik Sakila misalnya, klik nih. Silahkan klik gambar rumah di sini dan ya, tutup. Nih jangan sampai ada abu-abu di sini gitu ya. Pas. Jadi jangan sampai ada warnanya begini tuh. Lihat. Ini abu-abu kan? Itu artinya kepilih. Kalau ada begini, klik gambar rumah dulu. Nah, udah begini, klik SQL. Nah, gimana caranya saya tahu saya punya berapa database sih? Nah, itu dengan mengetikkan query show databases dan klik kirim. Nah, query SQL Anda berhasil dieksekusi. Show databases. Nih hasil dari query yang kita tulis tadi. Ada information schema, Sakila, dan tes. Nih, benar kan? Kita punya 3 database kan? Nah, jadi sebenarnya query atau SQL itu, query dari SQL itu ya. Ya ini, query itu adalah susunan perintah gitu, bentuknya teks. Ini query, show databases ini query gitu. Jadi segala yang kita tulis di dalam SQL ini itu adalah query sebenarnya teman-teman, gitu kurang lebih. Oke? Jadi sekarang udah ngerti kan query itu apa? Nah, jadi sekarang kita udah coba, tadi kita udah coba buat pakai show databases. Dan sekarang gimana kita coba kalau kita coba buat show tables from nama database. Nah, show tables. Kita mau lihat tabel yang dimiliki sama si database Sakila misalnya.
show tables from Shakila dan klik kirim. Tuh tampil. Query SQL Anda berhasil. Warnanya hijau. Ini query-nya nih. Query yang barusan kita tulis gitu ya. Dan nih di sini ada banyak tuh, ada aktor, aktor info, address, kategori, city, country sampai store gitu ya. Nah, jadi Shakila punya tabel sebanyak ini loh gitu. Dan ini nama tabelnya gitu. Terus ada cara lain buat mengakses menampilkan tabel gitu, yaitu show tabel saja. Mau kita coba? Hayu kita coba. Dan ayo kita klik SQL lagi. Kita ketikkan show tables atau di paste aja. Kita ketikkan show tables dan klik kirim. Loh, gak bisa, merah dan error. Lu gimana sih? Tenang bro, jangan marah-marah dulu. Jadi nih lihat di sini. No database selected. Jadi kenapa ini error? Karena kita belum menggunakan database apapun. Jadi ini masih, coba kita lihat gambar yang tadi ya. Begitu kita buka phpMyAdmin, kita itu ada berada di ruang lingkup yang hijau-hijau ini. Nah, ketika kita ketikkan show databases, dia bakal secara bahasanya gitu ya, kita bilang, hey database, coba tunjukkan saya punya database berapa ya. Oh, nih kamu punya database 1, database akademik gitu. Kemudian saya tulis, hey database, coba tampilkan tabel apa aja yang dimiliki oleh si database Shakila gitu. Oh, ternyata dia nanti si database bakal mencari Shakila. Dan kemudian, oh ternyata di dalam Shakila ada tabel ini nih, tabel aktor, aktor info dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian tadi kita coba buat pakai query show tables. Nah, tadi itu kita kan statusnya masih ada di hijau ini kan. Tiba-tiba show tables. Lah ini nggak punya tabel, dia punyanya anaknya itu database. Jadi kita harus masuk ke database dulu. Gimana caranya? Kalau nggak mau pakai from gitu ya, show tabel saja. Cukup mudah. Teman-teman bisa klik Shakila. Nih, udah masuk sini. Kalau udah abu-abu semua gini nih ya. Tuh, abu-abu kan backgroundnya. Klik SQL dan tulis show tables. Klik kirim. Nah, ini muncul semua tuh. Query SQL Anda berhasil. Cukup show table saja. Kenapa? Karena kita ada di dalam Shakila. Dan itulah kenapa tadi saya larang teman-teman untuk ngeklik Shakila. Oke. Ya mohon maaf, sengaja itu. Oke, jadi sekarang kita udah bisa tahu ada berapa tabel, ada berapa database di dalam MySQL kita. Dan sekarang kita akan coba buat main-main dengan si database Shakila ini. Misalnya, saya mau tahu, ini kan tabelnya ya. Nih, tabel tuh supaya teman-teman gak lupa, tabel tuh bentuknya begini. Ada banyak data di dalam tabel. Nih, gak percaya saya klik. Tuh, ada banyak data ya, datanya ini. Dan gimana caranya saya menampilkan semua data ini dengan SQL gitu. Caranya cukup mudah, yaitu dengan melakukan query select atau select, yaitulah pokoknya. Nih, select column from nama tabel. Jadi kita harus masuk ke database-nya dulu. Masuk ke database, kemudian klik SQL, terus select. Kemudian kolomnya itu misalnya saya mau nulis, tadi aktor punya apa aja nih? Punya first name, last name gitu ya. Punya first name from nama tabel. Tabelnya tabel aktor. Dan ini form. Awas typo ya. From Allahu Akbar. From aktor dan klik kirim. Nah, nih keluar hasilnya. Menampilkan 0 sampai 24, total 200 gitu. Select first name from actor. Nah, di sini akan menampilkan aktor-aktor yang ada di dalam Shakila. Kita punya si Penelope, Nick, Ed, Jennifer, Johnny, Bete, Grace, Matthew dan lain-lain. Jadi kita bisa tahu
elemen apa aja sih atau siapa aja sih yang ada di dalam aktor ini, di dalam tabel aktor. Nah, kemudian selain dengan menggunakan satu kolom gitu ya. Ini kan kita punya kolom nih. Nih, ini kolom kan. Kolom aktor, kolom aktor ID, kolom first name, kolom last name, dan kolom last update gitu. Nah, tadi kan kita udah coba nampilin si Penelope, Nick, Ed gitu ya. Sekarang gimana kalau saya mau nampilin dua kolom? Jadi biar muncul Penelope, Gwyneth, Nick, Wahlberg, Ed, Chase. Caranya seperti ini. Klik SQL ya. Ini sudah jelas. Silahkan balik lagi ke Sakila. Klik SQL. Kemudian teman-teman bisa ketik select first name, last name from actor. First name dan last name. Kita bakal menampilkan dua kolom. Nah, coba kita jalankan. Nah, tuh ada first name dan last name-nya. Jadi kita bisa tahu, oh nama lengkapnya dia tuh Penelope Gwyneth. Kemudian nama lengkapnya ini Nick itu Nick Wahlberg. Ada Ed Chase, ada Jennifer Davis, ada Johnny Lolo Brigidao, ada Bette Nicholson, ada Grace Mosto, dan ya banyak lagi gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman mau nampilin semuanya gitu ya dari si tabel aktor ini, nih tabel aktor, teman-teman mau menampilkan, tampilin semuanya deh. Saya pengen tahu dia ID-nya berapa sih, terus kapan dia terakhir diupdate. Teman-teman bisa pakai select bintang from actor. Kenapa bisa begini? Kenapa teman-teman nggak harus nulis ID aktor ID gitu ya, aktor ID, terus nggak usah nulis first name. Kenapa cukup pakai bintang? Karena bintang itu artinya kalau di MySQL gitu ya, di SQL itu artinya all. Jadi select all from actor. Jadi pilih semua data dari aktor dan dia bakal menampilkan semua datanya. Gak percaya? Kita coba klik kirim. Nah, ini hasilnya nih. Semua data ini tampil. Select all from actor. Dan barusan adalah query select yang kita pakai gitu. Nah, jadi kita udah coba buat pakai select all from nama tabel, kita udah coba select first name from actor, dan ada select kolom 1 itu tadi kita pakai first name dan last name di kolom 2. Kemudian from actor juga. Nah, jadi yang perlu diingat dari query select untuk menampilkan elemen itu teman-teman harus ada select, pilih, kemudian pilih kolom yang mau ditampilkan, select kolom from nama tabel. Misalnya mau coba lagi nggak nih? Misalnya saya mau lihat city gitu ya, saya mau ngeliat daftar kotanya nih. Nih ada Akorua, Aba, Abu Dhabi, Acua, dan gitu-gitu. Saya misalnya mau menampilkan daftar kotanya aja deh. Nah, teman-teman bisa pakai select city. Tadi itu apa sih? Bentar ya. Ada city aja ya. Nah, select city from city. Select city from tabel city. Udah, begini aja. Klik kirim. Dan jalan tuh ya. Di sini tampil kotanya aja. Begitu teman-teman. Nah, paling untuk video kali ini cuman show dan select aja dulu. Selectnya juga ini belum lengkap. Kita bakal terusin lagi di video yang berikutnya tentang gimana caranya menampilkan sesuatu tapi ada syaratnya. Oke, karena sekarang udah panjang ini waktunya ya. Udah berapa menit? Udah 14 menit, 15 menit kayaknya. Nah, jadi untuk video kali ini cukup segini dulu. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Silahkan di komen aja kekurangannya biar saya bisa memperbaiki diri. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, jangan lupa di like. Dan kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa. Kalau misalnya menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di share. Dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.